Halo semuanya, ini adalah video part 2 dari pengenalan hardware komputer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam sebuah PC. Ini adalah komputer yang akan kita lihat isinya. Komputer ini sudah lumayan lama ya, keluaran tahun 2004 sehingga umurnya sudah 17 tahun. Nah, tapi meskipun demikian, komputer ini masih tetap saya gunakan sampai sekarang. Karena ada beberapa game, ya game jadul sih, yang tidak bisa jalan di sistem operasi terbaru. Di komputer ini terinstal Windows ME, Windows Millennium Edition. Mungkin belum pernah dengar ya Windows ME, karena memang dia keluaran lama juga ya. Bahkan lebih lama dari komputer ini, yaitu tahun 2000. Meskipun komputer ini sudah lama, tapi masih bisa kita gunakan untuk belajar. Karena isinya kurang lebih tidak jauh beda dengan komputer zaman sekarang ya, komponen-komponennya. Dan bisa kita gunakan untuk belajar sedikit tentang sejarah komputer. Oke, kalau dari segi spesifikasi, komputer ini menggunakan prosesor AMD Athlon 64 2800 Plus, jadi sudah 64 bit. Tapi ini masih single core, belum dual core ya. Kemudian memorinya atau RAM besarnya 128 MB, bukan GB ya. Jadi sangat-sangat kecil untuk ukuran zaman sekarang. Sekarang laptop biasanya dijual dengan RAM minimal 4 GB. Nah, yang ada di sini cuma 128 MB. Jadi 32 kali lipat dari memori yang ada di sini. Harddisknya juga cuma 40 GB, kalau sekarang minimal laptop itu punya harddisk 500 GB, sehingga 12 kali lebih banyak. Kemudian dari segi VGA, komputer ini menggunakan NVIDIA GeForce 440MX dengan RAM yang hanya 64 MB. Yuk kita cek komponennya. Yang pertama adalah power supply. Komponen ini bertugas untuk memberikan suplai daya listrik kepada seluruh komponen komputer. Jadi tegangan PLN kan kalau di Indonesia itu 220 volt, ini akan diturunkan menjadi beberapa tegangan tertentu, seperti yang kita lihat ada 5 volt, 12 volt, minus 5 volt, dan seterusnya. Itulah sebabnya ada banyak kabel ya yang keluar dari power supply ini. Nah, power supply ini terhubung dengan komputer melalui konektor yang disebut dengan konektor ATX. Ini kebetulan sudah saya lepas ya. Nah, power supply ini punya daya maksimum. Ini bisa dilihat sebesar 250 watt. 250 watt ya. Ini tergolong rendah. Umumnya power supply yang beredar zaman sekarang itu biasanya setidaknya minimal 400 atau 450 watt. Pada umumnya 450 watt ini sudah cukup, tapi kalau kita memasang banyak peralatan tambahan, terutama VGA high-end ya, maka kita akan butuh power supply dengan kapasitas lebih besar, 750 watt atau bahkan lebih. Oh iya, pada video sebelumnya kita sempat membahas tentang sistem bus. Nah, kalau di sini yang mana sih sistem bus itu? Jadi di dalam komputer umumnya chip yang mengontrol sistem bus itu terbagi menjadi dua, yaitu North Bridge dan South Bridge. Nah, kenapa disebut North Bridge atau jembatan sebelah utara? Karena kalau kita bayangkan seperti sebuah peta ya. Pada umumnya peta itu memiliki petunjuk arah utara dan itu biasanya menghadap ke atas seperti ini ya. Sehingga boleh dibilang North Bridge ini disebut sebagai jembatan penghubung sebelah utara karena memang posisinya secara fisik berada di sebelah utara ya. Dan ini berada di sebelah selatan. Ya, North Bridge ini tugasnya untuk menghubungkan CPU ke komponen-komponen yang berkecepatan tinggi seperti VGA dan RAM.
Nah, koneksi dari CPU ke VGA kalau di komputer ini disebut dengan AGP bus. Nah, itu kalau di komputer ini ya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya AGP bus dan digantikan dengan PCI Express. Gitu ya, sudah PCI Express. Nah, kemudian koneksi dari CPU ke RAM itu disebut dengan frontside bus atau disingkat FSB. Selanjutnya North Bridge ini terhubung juga dengan South Bridge, dan dari South Bridge ini CPU akan bisa mengakses beberapa peralatan tambahan lainnya. Namun peralatan tambahan yang terkoneksi melalui South Bridge ini lebih lambat dibandingkan dengan yang ada pada North Bridge. Nah, peralatan yang ada di sini misalnya hard disk itu terhubung melalui ATA bus ya, di mana ATA bus itu sendiri terbagi menjadi dua, ada yang paralel ATA soketnya ya, dan ada yang serial ATA atau SATA. Jadi ini soket untuk konektor PATA, ini soket SATA. Tapi sekarang harddisk PATA itu sudah tidak ada lagi ya, jarang digunakan, sudah digantikan dengan SATA semuanya. Motherboard ini kebetulan mendukung PATA dan SATA, gitu ya. Kemudian South Bridge ini terhubung juga dengan beberapa peralatan lain seperti network card. Kalau di sini network card chip itu yang ini, ya semoga bisa fokus. Ini chipnya adalah VIA VT6103. Dan konektor jaringan atau kabel LAN juga ada di sini. Ini biasa disebut juga konektor RJ45. Selain itu, kita juga bisa menambahkan peralatan lain melalui slot PCI yang ini ya. Ada 3 slot PCI, itu semuanya terhubung ke South Bridge. Dan tidak lupa konektor USB itu terhubung juga dengan South Bridge. Di sini konektor USB-nya di belakang ada 4 ya. 4 konektor USB. Ya, ada satu lagi konektor di sini, sudah jadul sekali ya. Ini adalah floppy disk atau disket. Sekarang sudah punah, tapi meskipun demikian sekarang simbolnya masih sering digunakan sebagai ikon untuk tombol save di beberapa software. Kebetulan saya juga punya sebuah motherboard lain. Ini prosesornya Pentium 4 ya. Jadi kalau di sini North Bridge-nya itu yang ini, dan South Bridge-nya yang ini. Dari segi peralatan kurang lebih sama saja, cuman bedanya ini tidak punya slot SATA. Yang ada itu cuma konektor PATA ya, konektor PATA dan floppy disk. Jadi ini generasinya lebih lama dari motherboard yang tadi karena tidak memiliki slot SATA gitu. Ini prosesornya masih terpasang di sini ya. Nah, coba copot dulu. Labelnya agak sulit dibaca. Kita lihat fotonya saja dulu. Ini adalah Pentium 4 keluaran tahun 2001 dengan kecepatan 2,8 GHz, memori cache 512 KB, dan kecepatan FSB atau frontside busnya adalah 533 MHz. Kita cek bagian bawahnya seperti apa. Ini menggunakan soket yang disebut sebagai soket 478. Dinamakan demikian karena memang totalnya ada 478 konektor atau pin yang terdapat pada prosesor ini. Kalau di motherboard ini CPU-nya sudah terpasang dan berada di bawah heatsink atau pendingin. Jadi selain VGA, CPU adalah komponen pemakai listrik yang boleh dibilang lumayan banyak dalam komputer. Sehingga harus dipasang kipas agar dia tidak kepanasan.
saat bekerja. Komponen selanjutnya adalah RAM ya. Ini komponennya bisa dicopot dengan menekan tab ini, tekan dulu. Kemudian sebelahnya lagi ditekan. Ini RAM-nya ya. Sayangnya labelnya sudah copot. Nah, ukurannya bisa kita lihat di belakang. Ini ukurannya 128 MB dengan kecepatan DDR333, di mana 333 ini menunjukkan bandwidth-nya. Nah, RAM ini menggunakan teknologi DDR1 ya. Setelah DDR1 ada DDR2, DDR3, 4, dan yang sekarang terbaru adalah DDR5. Ini kita pasang kembali. Caranya seperti ini, langsung ditekan saja ya. Selanjutnya di sini ada harddisk ya. Mungkin ini bisa kita copot. Agak sulit ini karena terhalang dengan VGA. VGA-nya harus kita copot dulu. Oh iya, konektornya harus dicopot dulu. Ini harddisknya, mereknya adalah Seagate Barracuda 40 GB. Kemudian ada angka 7200, itu artinya RPM-nya. Sehingga kecepatan piringan dalam harddisk ini adalah sebanyak 7200 kali putaran per menit, dan semakin tinggi RPM-nya semakin cepat harddisknya. 7200 ini standar sih. Kemudian ada beberapa konektor di sini ya, ada konektor PATA dan power. Selain harddisk tadi, kita juga punya CD-ROM ya. Ini konektornya juga masih menggunakan PATA. Dia terhubung ke sini ya, di motherboard. Komponen selanjutnya adalah VGA. Ini VGA-nya adalah Nvidia, tapi bisa dilihat kipasnya Intel. Nah, ini karena kipasnya yang asli itu sudah kemasukan debu ya, sehingga macet, dan akhirnya saya ganti dengan kipas prosesor atau kipas CPU. Ini tipenya adalah Nvidia GeForce 440MX dengan memori 64 MB. Sebenarnya komputer ini punya VGA onboard atau VGA bawaan, tetapi dia kurang kencang untuk main game, sehingga saya tambahkan VGA ini untuk main game. Sama seperti VGA, komputer ini punya sound card internal ya. Kualitasnya lumayan sih, tapi tetap lebih bagus sound card dedicated seperti ini. Dan ini sebenarnya modelnya tidak seperti ini sudah saya modifikasi agar kualitasnya bisa lebih bagus lagi. Ini tipenya adalah Sound Blaster Audigi SE. Terakhir di sini kita melihat ada sebuah baterai ya. Baterai ini digunakan sebagai sumber daya bagi jam internal komputer, sehingga jamnya tidak akan direset ketika komputer dimatikan. Ini sering disebut sebagai baterai BIOS atau baterai CMOS, karena dia juga punya fungsi lain, yaitu sebagai sumber daya bagi memori yang menyimpan pengaturan BIOS.
Nah, ketika baterai ini habis, maka setiap kali colokan dicabut, konsekuensinya jam komputer dan pengaturan BIOS atau CMOS akan direset atau terhapus. Baterai BIOS ini lumayan awet, biasanya bertahun-tahun baru akan habis. Demikian video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan melihat komponen-komponen dari sebuah laptop. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya.